lisani wa di qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man huwa fi 'uluwi ka'in wa ya man huwa fi 'ilmihi muhit wa ya man huwa fi 'izzihi wa 'izzatihi latif wa ya man huwa fi lutfi syarif wa ya man huwa fi fahrihi hamid wa man ya man huwa fi dzati qadim wa ya man huwa fi majdi munir. Allahumma akrimna minka binul fahm wa akhribna min dhulumatil wahm warzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajjika rahman rahim. Biasain hadirnya qabla waktika. Ini mulai kendor lagi. Jadulnya 8:30. Kamu 9 lewat baru datang. Wa min ta'zimil ilmi ayyahdura fi ta'allumi qabla huduril ustaz. Yang dibiasain begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa adamanna bihi wa arumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Ay hadza utawi ikilah al-kalamu iku kalam wama lan barang yata'allafu kang tersusun ya kalam minhu saking barang kang nerima tersusun oleh Allah. Kamu tuh Pak, itu kopi. Kalau mau ngopi lagi bikin aja. Terus kopi lo. Bari ngopi tuh sebarangan tuh. Santri yang ngopinya, yang mau ngopi, mangkip ngopi bikin aja. Ya, ngopi. Ngerokok boleh, cuma rokok isong. Ya, kita menerangkan kalam dan yang tersusun daripada kalam. Kalamuna labdul mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfu nil kalim. Summa harfu nil kalim. Summa harful kalim. Summa harfun asalnya. Wasmun wa fi'lun summa harfun. At-tanwin nunun kan itu nun sukun, ujungnya sukun. Setelah itu ada alif lam al-kalim. Alif sukun enggak? Sukun enggak? Sukun ketemu sukun. Sukun ketemu sukun. Tidak bisa
salah siji kudu dihurufkeun. Tapi kudu yang pangjenggian. Sukun tu bolong ketemu, bolong nggak bisa. Kudu aya menghirup hiji. Paham deh? Kudu naon? Hirup hiji. Makanya hirupin satu. Jadi harfu nil kali. As-sakin tidak hurika. Kalau mau ngidupin yang sukun, hidupin dengan kasroh. Jadi summa harfu nil jadi kastakim. Kalamuna utawi kalam kami ayat dan nahwi kami di sini maksudnya nisbat kepada ahli nahwu. Coba kamu ke depan semuanya. Itu yang belakang siang. Taqaddam. Maju terus man. Nah, lafzun kalamuna utawi kalam kami. Ayat kalamun nahwiyin kami sebutnya nahwiyin. Lafzun iku sawiji lafaz. Lafzun iku sawiji lafaz. Al-lafzu kalau di mukhtasar apa? Al-lafzu as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil jayyid. Atau dengan definisi lain as-sautu al-khariju minasy syafatain. As-sautu al-khariju minasy syafatain. Suara yang keluar dari dua bibir. Itu namanya apa? Lafaz. Suara yang keluar dari dua bibir itu namanya lafaz. Ya. Kalau as-sautu al-khariju minasy itu lafaz namanya. Lughatan kalau syar'an nahwi maksudnya kalau menurut nahwu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil. Jadi syarat lafaz ada dua. Satu suara, yang kedua hijaiyah. Nah, jadi ayat suaraan, ayat huruf hijaiyahan. Pada contohnya Zaitun, Amrun dan sebagainya. Lafzun ada suara dan ada huruf hijaiyah. Itu lafaz baru. Ada suaranya dan ada syarat lafaz ada dua. Kalau suara saja nggak bisa disebut apa? Lafaz. Suara saja nggak ada apanya, nggak ada huruf hijaiyahnya, bukan apa? Lafaz. Pada contohnya suara adro, suara gendang, adro, ya, suara apa lagi? Suara hitut. Kira hitut ayo berjalan. Setiap hitut tak, bohong ada. Tutbah, kayak prepek itu berarti bukan huruf, bukan lafaz. Atau huruf hijaiyahnya saja nggak ada apanya. Sama, bukan apa? Bukan lafaz. Jadi yang namanya lafaz ada suara, ada huruf. Nanti wa kharaja bil lafzi al isyarah. Isyarah juga keluar dari apa? Dari lafaz. Isyarah keluar dari lafaz dan keluar dari kalam, ya kan? Dari mukhtasar, dari mufid juga enggak termasuk mufid isyarat. Wal isyarah la tusamma kalaman, tetapi al isyarah tusamma kalaman inda al-lughah. Fi ilmi al-lughah isyarah dinamakan kalam inda al-lughah. Bukan menurut nahwu. Kalau menurut nahwu isyarat bukan kalam, isyarat saja. Isyarat seperti apa? Lampu merah. Seperti perkataan syair, ada syair mengatakan asyarat bi tarfil aini
khifata ahliha isyarata mahzunin walam tatakallam fa'aiqantu anna tarfa qad qala marhaba wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyib. Ini cerita tentang seorang yang lagi kasmaran, yang budak-budak yang anu bogama boleh kasmaran yang dua kali ini. Jatahnya kan nah asyarat fitur fil ini isyarat disebut apa? Kalam indal lughah. Asyarat fitur fil aini, asyarat telah berisyarat si Neng fitur fil aini dengan kedipan matanya, berisyarat dengan kedipan matanya itu kedip mata orang kedip mata jangan kayak dulu nih atau kedip belum tentu dia ngadepin kita, atau begini ternyata matanya jarang. Kalau ke GR baik. Si Neng berisyarat, bitarfil ini memberi isyarat dengan ujung apanya? Dengan kedipan atau bila ujung mata masih kedipan mata. Khifata ahliha, karena takut kepada keluarganya, karena si indahnya mengantuk keluarganya. Jadinya bapak masalah, karena bapaknya macan nih, gue bisa baprang nih. Kamu pernah datang nih, wah tuh bahaya kayaknya cukup pakai mata. Woi, khifata dia karena takut sama keluarganya. Isyarat mahzuni dengan isyarat mahzun, hazan, mahwal hazan, sedih. Apalagi sedih, apalagi galau ya. Galau itu maksudnya datang seorang yang dicintainya tapi dia nggak berkutik ya. Jadi dia memberikan apa? Isyarat isyarata mahzun bil hub maksudnya ya. Mahzunun bil apa? Bil hub. Awas, ini bukan cinta anak sekarang, bukan. Anak sekarang cinta yang sekepablasan lah. Ya, cinta orang dulu cintanya indah-indah. Dokter cekelan cukup senyum dijauh, ini cukup puas itu deh. Kalau dulu mah, kalau anak sekarang mah, masya Allah. Kalau belum dibonceng belum jadi. Lalu jangan minum es babarengan boleh. Dulu mah ditanya menunduk, perempuan dulu menunduk. Neng, bulan gitu, nggak ngeliat. Giliran lelaki nak nyelekan itu kan kok. Gitu. Oke, lagi nonton kode, duduk di itu dulu mah. Malu-malu apa? Kucing. Malu-malu kucing. Emang ente tahu kucing malu? Walam tatakallami, dan tidak ngomong. Si siapa ya? Si Neng nggak ngomong. Cukup pakai apa? Syarat. Ya, Ustaz. Jadi ceritanya si cowoknya datang, dia ketemu sama siapa? Sama si Nengnya yang dirindukan. Tapi ternyata di hadapan si Neng banyak siapa? Keluarganya, serem-serem lagi keluarganya. Teralak deh. Itu akhirnya cukup pakai siapa? Akhirnya si Neng cukup berapa? Pakai isyarat. Asyarat tuh berisyarat. Si Neng bitarfil aini kalawan ujung, kalawan kedipan. Khifata ahliha, karena takut sama siapa? Keluarganya. Ini kan dimasukin ke Tinder, kalau nggak kedengeran bisa setel aja ya.
Gitu. Tulis-tulis tergampang. Isyarat mahzunin, dengan sebuah isyarat yang apa? Yang galau. Ya, kalau kena cintanya terhalang oleh kumis baplang. Walam tatakallami, dan tidak apa? Ngomong, siapa yang ngomong? Perempuan. Ada ngomong kumaha. Hese, sampai bapak lagi gitu nah. Gitu. Apa aja guys? Fa'aikontu, maka aku yakin anna torfa, bahwa sesungguhnya kedipan mata qad qala, menandakan perkataan. Itu kedipan mata sudah menjadikan tanda berkata marhaba, selamat datang. Paham nggak? Ini kan lagi berbicara isyarat itu kalah. Ternyata isyarat menjadikan tanda seakan-akan dia mempersilahkanku selamat datang. Dengan apa? Begitu tuh kudu ngomong, cukup di depan mata, mangga. Wa ahlan wa sahlan, marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang maksudnya bil habibi, selamat datang bil habibi, kekasih al mutayyami, yang dirindukan. Wih, masya Allah. Ini lagi bicara apa tadi? Isyarat. Jadi isyarat itu bisa dijadikan apa? Dijadikan kalam. Indal lughah. Tapi kalau inda ilmi nahwi, isyarat bukan kalam. Lafaz bukan isyarat. Ingat ke syairnya? Apa saja? Pertama, asyarat. Sifata ahliha. Asyarat mahzunin walam terus. An-natar faqad qala marhaban wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyam. Mutayyam itu yang cintanya menggebu-gebu, mutayyam. Ya, insyaallah. Mufidun kang berfaedah, lafzun iku sawiji lafaz mufidun kang berfaedah, kastaqim kaya lafaz istaqim. Istaghnal musannifu bil misal. Qad alimna anna ta'rif al-kalam lafzun mufidun murakkab, lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Hadza haddu al-kalam, ta'riful kalam. Definisi kalam itu, kalam adalah apa? Lafaz yang tersusun, yang berfaedah, yang berbahasa Arab atau bertujuan. Disebut di ada 4 syarat apa ya? Kalam. Tetapi pengarang Alfiyah, sahibul Alfiyah, syekhuna, guru kita bukan? Guru kita. Masya Allah, ini canggihnya orang berilmu. Canggihnya orang berilmu. Ya. Sudah wafat bisa ngajarin yang hidup. Betul kan? Ini wafat belum? Kita diajarin nggak? Ya. Jadi jelma alimah maut tapi hidup. Itu bedanya di syaitan. Kelebihan orang yang alim, matinya di hidup. Tapi sebaliknya, orang apa? Bodoh, hidupnya mati. Betul kan? Wal jahiluna mauta qabla mautih. Ada syaitan. Orang-orang bodoh itu parah, memeh, paeh, paeh. Ya, kalau orang bodoh lewat, burung batang lewat. Jadi uka-uka itu banyak. Jadi uka-uka, kalau segala macam pinggir jalan kalau uka-uka. Uka-uka itu siapa tadi? Itu anjahil, maka jangan mau jadi orang bodoh. Wal jahiluna mauta qabla.
putih ditaklim ke. Masya Allah. Ya. Orang berilmu. Kita diajarin sama orang meninggal nih. Ya, sama orang yang nggak ada. Tidak boleh kita kesyafaatan. Apa definisi syafaat? Definisi syafaat apa? Supaya kita paham. Syafaat apa syafaat itu? Udah dikasih belum kaji? Su'alul ghaib. Terus su'alul ghaib minal ghaib lil ghaib. Supaya kita tahu syafaat itu apa syafaat? Ya. Apa? Su'alul ghaib. Apa su'alul ghaib? Permintaan orang. Minal ghaib dari orang. Lil ghaib untuk orang. Ya. Syafaat kira kalau bahasa singkatnya apa? Pertolongan. Kalau pertolongan untuk kita untuk orang. Jadi bisa syafaat apa? Su'alul ghaib minal ghaib lil ghaib. Nanti siapa yang mempunyai syafaat uzma? Rasul. Semua minta ke Rasul, ya bukan untuk Rasul. Minta ke Rasul, ya dari orang dan untuk dari umat dan untuk umat. Syafaat uzma. Ini syafaat namanya. Ya, supaya kita paham definisinya. Bicara barokah, paham definisi barokah. Gitu. Mufidun kang berfaedah. Definisi faedah apa? Ma afada faidatan yasul sukutu apa singkat daripada berfaedah? Kalam itu sudah berfaedah, apa singkatnya? Singkatnya apa? Singkatnya antara pembicara dan apa? Dan pendengar. Apa yang ada? Antar bicara dengan pendengar mengerti, bisa begitu. Artinya si pembicara tidak perlu menambahkan apa? Omongan. Pendengar tidak perlu meminta penjelasan. Itu mufid namanya. Tapi kalau masih butuh pertanyaan, itu belum berfaedah. Gitu. Itu cerdasnya orang ya. Jangan dengan kedipan mati sudah berfaedah. Udah nggak perlu ngomong. Pak ikontu, maka aku yakin. Anna torpa qad qala marhaba. Torpa berbicara. Anna torpa bahwasanya apa? Kedipan mata. Qad qala marhaba, berkata selamat datang wa ahlan wa sahlan billah. Dia ngomong torfa. Itu harus cerdas kayak. Jadi santri mesti cerdas. Udah ada jam, udah isyarat itu namanya. Muasih can cerdaskan itu. Begitu. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Apa? Aywa al-hurru yakfi kabir wal 'abdu bis-saw. Al-hurru orang yang apa? Merdeka. Orang merdeka itu orang yang sebaliknya mereka apa? Hamba saya, manusia lah begitu. Kok bisa main manusia? Al-abdu binatang. Kalau abdu diartikan binatang salah nggak? Hamba saya diartikan binatang salah nggak? Ikhtilafal ulama fi hamba saya. Ulama fikih dua pendapat. Ada yang mengatakan hamba saya disejajarkan dengan binatang. Hamba saya. Kenapa? Li'annahu yuba wa yushtar. Karena hamba saya bisa diperjual belikan. Baik seperti apa? Tapi wa qala akhar bukan manusia. Maksud al-hurru yakfika bil isyarah wal 'abdu bis-saut. Maknanya manusia cukup dengan isyarat.
satu isyarat. Bukan satu, cukup dengan isyarat. Wal abdu bisaut. Kalau binatang harus pakai apa? Begitu. Kalau manusia cukup pakai isyarat betul. Coba kalau dia kucing, dia kotor, dia apa? Cukup pakai isyarat. Hah? Nggak cukup. Pasti apa? Dikukuk, pasti usir. Hus. Agar yang itulah banyak megang sabetan. Hadza huwal amal. Pahimlah. Al-hurr bimana apa? Insanul kamil. Al-abdu bimana? Ya, jangan sampai jadi apa? Jangan sampai jadi apa? Hewan. Ada sampah sedikit, ada sampah di kamar kita, ada kuas segala macam kotor. Isyarat bukan itu? Isyarat apa? Suruh dibu, suruh nyap. Ya sampah ayah, sapu ayah, wadah sampah ayah, tetap ayah numpuk. Ya, hadza huwal abdu. Hal nahnu al-insan wa hal nahnu al-hayawan. Antum arifun. Anda lebih nyaho. Sahihlah. Mufidun kamur faedah. Kastakim. Ada berapa lagi yang kurang di sini? Dua. Apa? Sama apa? Wato. Istaghnal musannifu bil misal. Musannif mendapat definisi dicukupkan oleh apa? Lewat contoh. Enggak mesti sebutin al-murakkab, apa lagi? Al-wadu. Apa alasannya? Lil ijaz. Sebab pengarang di awal penulis sudah ngomong apa? Bila. Sebelumnya dong. Oh. Sebelum bila jadi tuqarribul aqsa bilafin mujaz. Sudah janji aku nanti akan mendatangkan maknanya jauh, maknanya banyak, tapi dengan lafaz yang apa? Singkat. Mana buktinya ini? Kalau dimasukin al-murakkab wal wadu banyak enggak? Singkat kastakim. Paham? Hadzal makna bilafzin mujaz. Dengan lafaz. Ngomong jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ngomong. Jadi al-ijaz kalamuz zaki. Al-ijaz omongan yang singkat adalah perkataan orang-orang yang cerdas. Jadi kalau kita banyak ngomong, itu berarti yang diajak ngomong orang apa? Orang apa ya? Orang yang tidak cerdas. Jadi kalau untuk orang-orang cerdas, cukup apa? Cukup apa? Ijaz. Dalam zaki. Kastakim kayak apa? Istaghna bil apa? Nah ini disebut apa? Disebut apa? Disebut apa? Min babil iktifa. Min babil apa? Iktifa. Apa min babil iktifa? Dari sisi iktifa. Apa dari sisi kalau bahasa kita ngalap apa? Ngalap cukup. Masya Allah, ya Syekh. Waduh, Syekh Kabir nih. Assalamualaikum. Salam. Nah, Ustaz Kabir, Khadir. Ayo kita ngomong. Kahir, pakai bisa dia bisa masuk pan di atas pan, dia supaya jangan di luar. Itu masih kosong, dia pan depan. Masih kosong untuk terus coba.
Aldi, sini di. Ke depan di. Aldi, siapa lagi tuh? Fikri masih Fikri. Fikri ke depan sini Fikri. Depan Fikri. Yang ini ke depan. Ke harus. Jadi dulu kita suka ngaji min babil apa? Iktifa. Babil iktifa ada iktifaan. Misal ada iktifaan. Muqabalah. Contoh iktifa di muqabalah. Apa? Apa? Walidaini. Lagi yang itu muqabalah. Kalau di Alfiyah mausul asma'il ladil unsal lati wal ya idza masunniya la tusbiti mausul asma'il ladzi pahim al unsa allati lihat sama kamu al unsa allati ya perempuan allati apa muzakkar disebut nggak muzakkar ya mesti kalau mesti mausulul asma ul muzakkar allazi al unsa allazi pahim nggak disebut apa namanya perempuan lawannya laki begitu. Oh di Al-Quran sarabila taqikumul harra baju apa baju besi itu yang baju perang itu bisa menjaga dari panas dan dingin. Di Al-Quran nggak disebut dinginnya, juga disebut apa? Al-harra. Tafsirnya wal barodah. Apa namanya? Iktifaan bil muqabalah itu pasangan. Dengan menyebut pasangannya dengan menyebut satu pasangannya mencakup pasangan yang lain. Dengan menyebut suami termasuk istri. Begitu. Dengan menyebut hitam putih gitu. Contoh ini contoh. Dengan menyebut perempuan laki-laki. Ya kalau harus kayak begini, apa namanya? Saya diundang sama Sofian umpamanya mengacara. Siapa undangan ke suaminya disebutkan bapak, istri ngomong, ayo ikut. Saya mau nggak diundang. Itu berarti nggak apa ya? Nggak paham. Dengan disebut suami, istri termasuk apa namanya itu? Nggak mau sebut suami dan istri, kelas ekonomi itu. Nggak mau sebut begitu. Kan kadang-kadang begitu kan, udah aja yang berangkat doang. Berarti belum paham dengan iktifa bil muqabalah. Ada iktifa bil misal, ya, mencukupi dengan contoh. Mana kastati. Enggak disebut pengarang ngomongin apa? Lafzun mufidun murakkabun bil. Harus saya tadi satu lil ijaz, kedua iktifaan bil misal. Mencukupi dengan apa? Contoh. Dengan contoh sudah mencakup. Kalimat istaqim yang enggak disebut apa? Murakkab kan? Yang disebut murakkab salah apa? Istaqim murakkab bukan? Tadi dari berapa kalimat? Dua. Minal fi'li wal fa'il. Istaqim anta. Ya. Wajib disimpan? Wajib. Ada berapa yang harus disimpan? 4. Wa min dhamir raf'i ma yastatiru fa'al wa fi'nal tabi intashkuru. Dhamir rafa yang wajib disimpan ada berapa? Ada 4. Dhamir raf'i ma yastatiru ma yajibu istitaru. Yang pertama kaf'an. Apa if'al? If'al. Kalau bil amal wajib disimpan. If'al. Yang kedua wafiqu. Dhamir apa? Anak takallim. Yang ketiga tabitu. Dhamir apa? Nahnu. Yang keempat tashkuru. Dhamir apa? Anta. Bil amr mutakallim wahdah, mutakallim ma'al mukhatab. Yajibu istitarut dhamir. Wajib disimpan. Selain itu jaiz.
Wa min dhamir rafi ma yastadiru kaf'al wa fi'na tabid. Satu. Jadi pertama apa? Astaqim tadi lil ijaz, yang kedua iktifaan bil misal. Cukup dengan contoh sudah. Nah, tadi murakkab udah ya, ada ya. Karena istaqim murakkab bainal fi'li wal fa'il. Wadahnya ada. Ada apa? Bahasa Arab. Istaqim bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Li'anna al-wad'a fassara ulama bi tafsirain. Ba'duhum bil qasdi wa ba'duhum bil wada'i. Kalau kita ngikutin ulama yang wadil arabi, bahasa Indonesia kalam bukan? Bukan. Bahasa Jepang? Bukan. Kalam hanya bahasa Arab, tapi untung ada ulama yang bil qasdi. Kalau bil qasdi seluruh selain Arab juga berarti apa? Kalam. Yang ada maksudnya kalam berarti. Nah, sekarang apa rahasianya? Ya, coba kita pikirkan. Kalamuna lafzun mufidun. Lafzun itu disebutkan kan? Ilmu namanya disebutkan. Bentuk ilmu namanya. Seperti gini, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil. Itu pengetahuan bukan? Pengetahuan kan? Yang namanya kalam itu adalah lafaz, terus mufid, murakkab, mufid, wa. Di sini yang disebutkan cuma berapa? Dua. Yang diberitahu cuma berapa? Dua. Dari sisi keilmuan cuma dua. Apa? Lafzun sama mufidun. Sisanya pakai apa? Contoh. Pakai apa? Yang dua lagi pakai apa? Contoh. Ya kan? Istaqim contoh kan? Istaqim kalau istaqim. Contoh itu praktek bukan? Praktek bukan? Praktek itu amal bukan? Hadza dalilun ala anna al-ilma yushtaraku bil amal. Bahwasanya ilmu harus dibarengi dengan apa? Amal. Paham nggak? Mana ilmu? Lafzul mufid. Mana amal? Kasih. Jadi ente mau berdal ilmu harus dengan amal. Dalilnya nggak usah yang jauh-jauh. Mana dalilnya? Alamuna lafzul mufidun kastaqim. Ilmu amal. Ilmunya lafzul mufidun, amalnya istaqim. Istaqim sudah bentuk apa? Praktek. Sudah bentuk contoh. Paham? Tapi ini sudah kalau ngaji kelasnya masih bawah, paham nggak? Nggak akan paham. Ini sudah kelas apa ini? Sudah kelas tinggi. Ya. Kalau kelas dari bawah mukhtasar pasti pakai. Mungkin begini. Jadi kita tingkatannya sudah tingkat praktek. Betul nggak? Sudah tingkat praktek, sudah tingkat ngamal. Makanya nggak usah pakai bentuk ilmu lagi. Sebagian aja, sebagainya praktek. Kastaqim. Oh, cakep. Paham? Paham lah? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun lan iku isim wa fi'lun lan iku fi'il wa summa harfun maka kari-kari huruf. Wasmun jadi khabar. Ya, fi'lun maktub kepada ismun. Summa juga sama, nanti al-kalim utawi kalim. Utawi apa? Kalim. Di sini menunjukkan kalau yang pertama kalam tuh. Bait yang pertama bait apa? Kalam. Bait yang kedua kalim. Jadi ada kalam, ada kalim. Kalau kalam lafzun mufidun murakkabun bil wad'i. Dari kata lain, kalamun lafzun mufidun kastaqim. Kalau kalim ismun wa fi'lun wa harfun, hadha huwal kalim. Ma huwal kalim? Al-kalim ma turukkiba minal ismi wal fi'li wal harfi. Afada aw lam yufid. Baik berfaedah atau tidak berfaedah. Kalau kalam harus apa? Berfaedah. Kalau kalim tidak mesti. Ya, kalau kalim bisa berfaedah bisa. Jadi kalim itu apa?
Kalim itu adalah sesuatu yang terbentuk dari isim, fi'il, huruf. Ada contohnya yang berfaedah. Qad qama Zaidun. Qad huruf, qama fi'il, Zaidun isim. 3 kan berbeda. Yang tidak berbeda in huruf, qama fi'il, Zaidun isim. Ada 3-tiganya tapi tidak berbeda. Wal'an nahnu sanatakalam anil kalam walaysa anil kalim. Cuma dikasih gambaran dulu semuanya. Kita harus paham mahwal kalam wa mahwal kalim. Kita harus paham. Kita sudah ngaji isim. Apa isim? Kalimat dalat ala ma'na. Kalau fi'il tuktaron. Ya. Intinya kalau isim yadullu ala makna. Isim menunjukkan kepada makna. Kalau fi'il yadullu ala makna wa zaman. Kalau fi'il menunjukkan makna dan apa? Zaman. Betul nggak? Singkatnya begitu. Kalau isim hanya makna saja. Kalau fi'il makna dan zaman. Kalau huruf apa ya? Kalimatun dalat ala makna. Kalau huruf tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya mana? Jalastu fil masjid. Jalastu apa? Fil masjid. Kalau nggak ada masjid bisa nggak? Jalastu fi bisa? Nggak bisa. Aku duduk di, nggak bisa. Ya. Zahabtu ila suq, dibuang suqnya. Zahabtu ila, aku pergi ke, nggak bisa. Jadi huruf itu paham. Yadul alamat biririha, biriri itu tidak berdiri sendiri, dibantu oleh kalimat yang disandarkan kepada kalimat yang itu huruf. Al kalim utawi kalim. Lan iku isim lan iku fil lan summa harfun maka kali-kali iku huruf. Al kalim utawi kalim. Kalim namanya apa? Isim apa? Ya ini jadi ada jamak ya. Ada jamak ya, cuma kita 3 ya, tambahin lagi 1. Di akhirnya dan kitab nahwu. Di nahwu itu nggak mesti kitab nahwu ya. Ada apa? Isim jamak. Ada jamaknya dulu ya. Ada yang sudah kita jamak. Ada jamak. Ada isim jamak. Ada isim jenis jamak. Ada yang keempat isim jenis mufrad. Tambahin lagi. Pertama ada apa? Jamak. Yang kedua isim jamak. Yang ketiga isim jenis jamak. Yang keempat isim jenis mufrad. Aywa. Satu-satu. Jamak apa? Udah paham jamak mah. Ada jamak itu yang dimaksud biasa di nahwu ya. Mufrad tasniyah jamak. Ada jamak muzakkar, ada jamak taksir, ada jamak muannas. Itu jamak namanya. Kalau mau dibisin madalla ala ahadil mustami'ah walahu mufrad. Yang bukan kepada individu-individu yang terhimpun dan mempunyai mufrad. Kalau singkatnya jamak sesuatu yang menunjukkan kepada banyak dan ada apanya? Mufradnya. Itu namanya apa? Ya, contohnya mana? Zaiduna. Apa hurufnya? Zaidun. Muslimatun. Apa hurufnya? Muslimun. Mufradnya muslimatun boleh. Ya. Apalagi asya jamak apa? Taksir. Apa hurufnya? Syai'un. Itu apa namanya? Jamak. Sesuatu yang menunjukkan kepada banyak dan mempunyai mufrad. Yang kedua isim jamak. Apa isim jamak? Ismun dalun alal jamaah walaysa mufrad. Yang menunjukkan banyak enggak ada mufradnya. Itu apa namanya? Isim jamak. Mana contohnya? Qaumun. Contohnya apa? Qaumun. Isim yang menunjukkan kepada banyak dan tidak ada mufrad. Kaum banyak enggak?
Kaum banyak nggak? Banyak. Dan yang lainnya. Kaumun apa lagi? Hah? Apa? Ardun. Saya bisa ardun juga bumi. Bumi. Sebab bumi terhimpun dari apa? Yang bukan banyak. Itu namanya isim apa? Isim jamak. Jadi isim jamak sesuatu yang menunjukkan banyak, tidak ada mufradnya. Kalau jamak sesuatu yang menunjukkan banyak, ada mufradnya. Awas nih, supaya kita paham. Yang ketiga isim jenis jamak. Kalau isim jenis jamak, madalla 'alal mahiyah biqaidil jam'iyah. Sesuatu yang menunjukkan kepada hakikat dengan menggunakan jamak. Wa yufarraqu bainahum wa baina mufradi bitta, dan dibedakan antara jamak dan mufrad dengan ta. Nah, ini yang disebut kalim nih. Kalau isim jenis jamak itu udah sesuatu yang menunjukkan kepada hakikat tapi dengan bentuk jamak. Nanti ada bentuk jamaknya dan dibedakan antara jamak dengan mufradnya dengan apa? Tak. Contohnya kalim. Kalim jamak bukan? Mufradnya kalimatun. Itu bedanya. Mufradnya ada tak, jamaknya enggak. Apalagi tamarun. Tamar, mufradnya tamroh. Mufradnya apa? Tamroh. Kalim, kalimah. Pokoknya kalau mufradnya ada apa? Ada tak marbutoh, jamaknya enggak ada, itu yang apa? Isim jenis jamak. Isim jenis jamak. Yang keempat isim jenis mufrad. Isim jenis mufrad sesuatu yang menunjukkan madal 'alal mahiyah bila qaidin. Sesuatu yang menunjukkan kepada hakikat tanpa adanya qaid jamak. Dia enggak mesti ada jamaknya, bentuknya enggak mesti. Min ghairi dilatin ala qillatin aw kasr, tanpa menunjukkan sedikit atau banyak. Mana contohnya? Ma'id, air. Apalagi turobin, tanah. Air banyak enggak? Banyak air, tapi mufrad bukan? Mufrad. Mufrad tapi maknanya apa? Banyak. Mufrad tapi maknanya banyak. Ma, tanah, air, tanah, itu namanya isim jenis mufrad. Nanti kita nyambung pada jenis yang namanya jenis itu di bawahnya macam anwar. Jenis itu di bawahnya macam-macam. Jadi ada berapa tadi? Ada 4. Ada jamak, ada isim jamak, ada isim jenis jamak, ada isim jenis mufrad. Kalau jamak kita sudah tahu, ada muzakkar, muannas, jamak muzakkar salim, jamak salim, ada jamak taksir. Kalau isim jenis, isim jamak, yang menunjukkan jamak enggak ada mufradnya. Mana contohnya? Kaumun. Kaumun kan banyak kan kaum. Ya, tapi ada mufradnya enggak? Dan yang lain coba carilah. Kalau ardun tuh kayaknya masuk ke ini, kemana isim jenis apa? Mufrad. Ada isim jenis jamak. Kalau isim jenis jamak singkatnya dibedakan antara mufrad dan apanya? Dan jamaknya dengan apa? Seperti kalim. Mufradnya apa? Kalimatun. Mufradnya kalimatun. Kalimatun bisa dibaca berapa wajah? 3 wajah. Bisa. Bisa. Kalimah. Bisa. Kilmah. Bisa. Kalimah. Kimusonif yalqiyah cuma dua-duaan di situ. Kan wakilmatun. Lihat aja kan, kalau mau nalatun mungkin ke surat sebahan benar kalim terus wahidu kalimatun. Itu kalimat ya kan? Yang keduanya wakilmatun. Ada lagi satu lagi apa? Wakalimatun. Enggak dikasih tahu semuanya. Jadi jangan salah. Jadi kalimah boleh, kalimah boleh, kilmah boleh, kalimah. Dikasih tahu sama pengarang ya.
Nah ini kalim berarti isim apa namanya? Kalim isim jenis jamak. Yufarraqu baina mufradihi wa jam'ihi bitta. Yufarraqu baina mufradihi wa jam'ihi bitta. Dibedakan antara mufrad dan jam'nya dengan ta. Kalim kalimatun. Ya. Tamarun jamak, mufradnya amrah. Wahiduhu kalimatun, utawi mufrad apa? Mufrad kalim iku kalimat. Ya, kalimat. Ya kan? Ada tanya kan mufradnya? Mufradnya kalimat. Udah tuh berarti ada kalam, ada kalim, ada kalimat. Kalau kalimat satu-satu namanya kalimat, bisa mufradnya kalimat, bisa utawi hiji-hiji kabeh iku kalimat. Ya kalau satu-satu isim saja namanya apa? Kalimat. Fi'il saja kalimat. Huruf saja kalimat. Begitu. Ut mufrad kalimat iku kalimat. Jadi nyambung nanti ke situ. Jadi satu lafaz dua makna. Betul enggak? Wahidu kalimatun, utawi mufrad kalim iku kalimat. Satu tuh maknanya. Yang kedua, satu-satunya yang tadi itu, yang kalim, namanya kalim. Paham nggak? Kalau direndengin, kalim, disatuin, kalimat. Disatu-satuin maksudnya apa? Kalimat. Paham? Ijaz lagi aja. Enggak? Satu kata ada yastamil, ada maknanya. Mufradnya kalim, kalimat. Satu-satunya kalim, kalimat. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Digabungin kalimat. Betul kan? Ya, nggak usah pusing kamu. Karena memang Alfiah ngomongnya bilafzin ijaz. Apa ijaz definisinya? Ma qalla wa katsura. Sedikit apanya? Lafaznya banyak maknanya. Hada ijaz. Wal qaulu am, lan utawi qaul am iku umum. Wal qaulu am lan qaul am iku umum. Ini kan kamu sudah ada catatannya kan? Ini semua sudah punya catatan, tinggal kamu lihat aja. Oke. Di mana laptop? Udah ditulis laptop belum? Catatan udah ditulis belum laptop? Di mana? Ini catatan yang sudah ditugaskan sama kaya. Ada nggak catatan ini? Ada. Kok Iman ngomong di sana? Oh itu yang print. Iya, itu print kan dari laptop juga Kasep. Kayaknya nanya asalnya itu far'un namanya. Al aslu wal qaulu am itu wal qaulu amma asalnya begitu ya. Disukunin lil apa? Lil qafiyah, lil arud kena arud lil qafiyah. Laun tawi qaul amma ikum masyhur al qaul yashmal. Pertama dulu yashmal. Pertama apa ya? Al qaul yashmal. Dalam dulu. Al-qaul yashmal kalam, summa paham? Ini maksud umum. Al-kalam yusamma qaul. Aywa. Al-kalim yusamma qaul. Al-kalimah yusamma qaul. Hada wal maksud wal qaulu am ay amma. Qaul. Kalam qaul, kalim qaul. Terus apa lagi? Kalimat qaul. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Lan utai kalimat. Nah ini kilmah tuh, ya. Jangan kalimat, jangan. Kilmah aja sudah. Di sana mah kalimat kan. Nah, hadza dalilu
ala anna lafzul kalimah salasu lughatin. Ini diajarin seperti musoli. Supaya mikir kita. Kok ada di itu mah kalimah, di dia mah salah itu. Itu namanya apa? Ilmu lughat. Bahasa asing, bahasa. Ya, bisa kalim seperti Jum'ah. Bisa Jum'ah. Bisukul mim bisa Jumu'ah. Bidomil mim bisa bifathil mim Jum'ah. Bisa Jum'ah, bisa Jumu'ah, bisa Jum'ah. Gitu. Ada ilmu apa? Lughat. Bahasa. Dari mana ngambilnya? Indah sima. Wa kilmatun lan utawi kilmah. Kilmah itu apa? Kalimah. Kilmah, kalimah pada baik. Kalau bahasa apanya? Bahasa yang rojo dong. Bahasa ajnabi, bahasa asingnya pada baik. Masih terkenalan Jawa daripada Indonesia mah. Siapa yang memperkenalkan Jawa? Syekh Al-Bantani Al-Jawi. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani saking pinternya diakui sampai diundang oleh ulama-ulama Mesir. Diundang. Ada di kitab Fathul Qasdim Qatimah. Diundang oleh Mesir karena ingin tahu keilmuan Syekh Al-Bantani, orang Indonesia, owong Jawa. Ya, ternyata benar memang pinter sehingga dijuluki ulama Hijaz. Dikasih apa sekarang tuh? Penghargaan apa namanya? Rasyad. Dikasih gelar ulama Hijaz. Jadi yang memberi gelar Syekh Al-Bantani ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu Mekkah Madinah. Ulama Mekkah Madinah. Yang ngasih gelarnya siapa? Ulama Muslim. Enggak sembarangan ngasih gelar itu setelah diakui keilmuannya. Gitu. Jadi ntar di Muqaddimah itu, di Muqaddimah Fathul Qasdim. Syekh Al-Bantani. Banten tuh, orang Banten, ya. Yang di Banten hanya ngomong. Semua kalau kita bisa histori, kita bicara histori. Banten itu asal kuliah Indonesia. Semua belajarnya ke siapa? Syekh Al-Bantani. Ki Haji Hasyim Asy'ari murid Syekh Al-Bantani. Khalil Bangkalan Madura murid Syekh Al-Bantani. Apalagi Wetan. Banten sumbernya. Jadi kalau kita lihat histori, kuruna kurang Wetan, kurang Jawa ngaji nak Banten. Kalau kurang Banten ngaji kan itu salah. Kalau ngaji histori. Gitu. Makanya kalau ngaji di luar harus ngaji ke Banten. Sepuh Banten. Ya, Ibrahim ngaji ke itu pas kan? Wong Garut maksudnya. Ini kalau dari histori, ya. Dan ulama-ulama akan seperti itu. Takzimnya sama ilmu itu akan seperti itu. Wakil matun dan lan utawi kilmah, maksudnya kalim. Kita seperti biasa dulu, kadang-kadang seperti biasa kita. Kadang biasa nyebutnya apa? Kalimah. Tadi kan dong kilmah. Itu kilmah. Seperti Arab, bisa urad, bisa bifathil apa? Ain, bisa bidhammil Arab, urad. Ya. Kita nggak biasa cuma. Bihak kalawan kilmah kalamun utawi kalam qad yu'amu iku terkadang dan sejak ya apa? Ya kalam.
Kadang-kadang yang disebut kalimat, tapi yang dimaksud kalam. Ya, yang disebut apa? Kalimat. Yang dimaksud contoh begini. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ya, atau kalimat tahlil. Kalimat tahlil berarti apa? La ilaha illallah. Itu la ilaha illallah kalimat apa kalam? Kalam kan? Tapi kenapa disebutnya kalimat? Ini wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kadang-kadang kalam disebutnya kalimat itu. Ya. Ada apa perkataan Rasulullah? Kata Rasulullah, asdaqu kalimatin qalatil arab kalimatul labib. Asdaq, ada kan nyete? Wujudlah. Asdaqu kalimatin qalatil arab kalimatul labib. Perkataan yang paling bagus, yang paling benar yang dikatakan oleh orang Arab kalimat labib. Labib itu nama orang yang ucapkan kalimat labib. Perkataan yang paling bagus yang diucapkan oleh siapa? Oleh orang Arab adalah perkataan Mang Labib. Labib nama orang. Perkataan yang emang apa omongannya? Nih, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu selain Allah batil. Kata Rasulullah. Perkataan yang paling bagus yang dikatakan oleh orang Arab perkataan labib. Apa perkataannya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ma khalallaha batil. Kalau dibaca Allah berarti khala fi'il. Kalau dibaca khalallah berarti khala huruf. Gampang main mau orang. Saya hasya khala ada. Ya kan? Ala kullu syai'in ma khalallah batilun kalimat apa kalam? Kalam apa kalimat? Kalam. Tapi Rasul nyebutnya apa? Kalimat. Ala bukan apa? Asdaqu kata Rasul. Asdaqu kalimatin. Enggak asdaqu kalamin. Tapi ngomongnya apa? Asdaqu kalimatin. Qalatil arabu kalimatu labib. Ya. Rasul nyebutnya apa? Kalimat. Padahal kalam. Paham? Hadza wal maqsudu bi wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Di Al-Qur'an ada contohnya. Ya. Apa contohnya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimatun kemana rujuknya? Kalimatun yang dimaksud kalimatun apa? Kalam. Kemana rujuknya? Isyarat kepada orang yang mengatakan Rabbirji'un. Itu kalamnya. Rabbi irji'un la'alli a'mala sholihah. Jadi itu namanya kalimat. Padahal maksudnya apa? Kalam. Ngomongnya kalimat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Cari sama kamu nanti cari di surat apa itu. Ya. Ini kalimatun ini ada kalimatunnya kan? Isyarat ilal qaul qail mengisyaratkan yang ngomong apa ngomongnya yang ngomong Rabbirji'un. Rabbirji'un. Itu untuk irji'uni. La'alli a'mala sholihan fima taraktu. Ya Allah balikin aku ke dunia. Siapa tahu aja setelah aku ke dunia aku bisa berbuat baik. Ini bagi orang-orang kafir. Ya. Ketika dia di sini akhirat, pengen baik gimana? Ke dunia. Balikan lagi aku ke dunia. Kalau dibaikin itu aku akan berbuat baik. Rabbirji'uni la'alli a'mala sholihan fima taraktu. Itu perkataannya. Tapi disebut dalam Al-Quran apa? Kalimah. Paham? Bil jarri kalawan amil jar. Awas.
Kami sudah bahas mana ya? Bil jari kawan apa? Bil jari. Bukan bil jari kalawan huruf jar, bukan, salah. Yang dimaksud bil jari ay bi amilil jarri. Amilul jari ada berapa? 3. Amilul jari thalatha. Amil jari ada 3. 1 harful jarri, 2 idhofah, 3 tabaiyah. Tabaiyah bisa bis sifat, bisa bi taukid, bisa bi ataf, bisa bi badal. Ada wa at-tabaiyah. Ya maksud bil jari bi amilil jarri. Semua ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismi ismi majrurun biharfil jarri. Ismi kepada Allah, Allahi majrurun bil idhafah. Ar-Rahmani majrurun bil tabaiyah. Ya, sifat kumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Jarri ayat bi'amilil bil jarri kalawan amil jar wat tanwin lan tanwin. Beres bil jarri gampang ya. Awas nih. Nih. Ada enggak huruf kan bil jarri alamat apa ini? Ini kita bilangin alamat apa? Isim. Berarti masuk ke mana? Isim. Ada yang huruf jar masuk ke huruf? Ayo. Ada enggak huruf jar masuk ke huruf? Jangan ada-ada aja, contohin. Huruf jar masuk ke huruf, ada enggak? Ini kan supaya kita luas. Huruf jar masuk ke huruf. Ada enggak? Huruf jar masuk ke isim baik. Ayo kita hurufkan gitu. Ada enggak? Alimtu bi annaka mujtahidun. Alimtu bi annaka mujtahidun. Anna huruf isim apa fi'il? Iya, huruf apa? Tauhid. Paham enggak? Kemasukan apa? Bi huruf bukan? Huruf masuk ke huruf. Ayo. Baiklah. Bagaimana itu? Bisa begitu? Aiba nanti kita lagi contoh lagi. Huruf bisa masuk ke apa ya? Huruf cuma nanti ditakwil. Kita sudah ngaji. Anna wa apa? Wa ismuha wa fi takwili masdar. Bisa ditakwil ke masdar. Kalau ditakwil ke masdar, masdar isim bukan? Isim. Tetap aja masuk ke mana? Isim. Gitu. Ya, kalau bi annaka najihun berarti kalau ditakwil masdar berarti gimana? Bi najahika. Arabtu bi najahika. Gitu. Huruf jar huruf masuk ke huruf. Huruf masuk ke fi'il, bisa enggak? Bisa enggak? Ayo, huruf masuk ke fi'il, bisa enggak? Marartu bijalasa. Marartu bijalasa. Bisa enggak? Jalasa fi'il. Ayo, bisa enggak? Bisa enggak? Atau bisa lewat isun bijalasa kalawan mang jalas. Iya. Pilih jadi nama. Ada nggak pilih nama? Marartu bi Ahmada. Ahmada fi'il bukan? Fi'il al wazni af'al. Cuma jadi alami. Betul nggak? Betul. Masuk ke fi'il utamanya. Enggak, itu mah alami ya. Wa tanwin lan tanwin. Tanwin jadi ciri apa? Isim lagi jadi ciri apa nih? Isim. Tanwin ada berapa? 4. Ada 4. 1 tamkin. Tanwin tamkin. Apa tanwin tamkin?
tanwin yang nempel di isim mu'rab untuk menyatakan kalau dia bukan apa? Tidak menyerupai huruf. Kalau dia nggak ada tanwin bisa menyerupai huruf. Atau dia tidak menyerupai fi'il. Kalau dia menyerupai fi'il namanya apa? Ghair munsharif. Betul nggak? Isim nggak ditanwinin. Namanya apa? Ghair munsharif. Baik contohnya. Ibrahim. Jangan Ibrahimun. Atau bisa kalau nggak ada tanwin bisa isim apa? Mabni. Nggak ada tanwin kan? Mana contohnya? Si mabni. Ya. Anta allazi banyak sebab itu juga. Itu kan entar apa namanya? Tanwin apa namanya? Tankir. Saya loncat, Ustaz dia. Tenang sabar, jangan wayahna. Tenang kok. Jadi tanwin apa namanya? Tamkin. Kenapa disebut tamkin? Li tamakkunihi bi babil ismiyah. Karena tetapnya di bab isim. Tidak menyerupai huruf, tidak menyerupai fiil. Isim menyerupai huruf, isim apa namanya? Mabni. Betul enggak? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal huruf. Ya, isim menyerupai huruf apa namanya? Mabni. Ada berapa penyerupaan? 1, 2, 1, 2. Ibtikor segala itu kemang tenang banget kasyabahil wa is wal ma'nawi fi berdua tuh syibih wad'i syibih ma'nawi. Baru yang ketiga yang keempat ibtikor. Jadi syibih isim huruf ada berapa? 4. Kalau isim menyerupai 4 di sini namanya isim apa? Mabni. Isim menyerupai huruf isim apa? Mabni. Isim menyerupai fiil? Oh gitu. Isim menyerupai fiil ghair munsharif. Isim menyerupai fiil, lihat sama kamu. Dilihat. Ghair munsharif. Karena menyerupai fiil. Kok ghair munsharif? Ghair munsharif artinya apa? Enggak boleh tanwin. Karena fi'il tidak boleh tanwin. Paham? Kenapa isim ghair munsharif enggak boleh tanwin? Karena nyerupai fi'il terkena tanwin. Paham enggak? Gitu. Okay. Terus apa lagi? Tankir. Pertama tadi apa tadi? Tamkin. Paham ya? Dan ditamakkudin li subuti fi babil ismiyah. Ya betul. Zaidun. Apalagi? Amrun, Aliyun. Bukan isim mabni, bukan ghair munsharif. Apa cirinya? Tanwin. Itu. Yang kedua tanwin? Tankir. Apa itu tankir? Jelas tuh, apa? Satu orang aja mau. Wa huwa allahi kulil asma'il mabniyah farqun baina ma'rifatiha wa nakir. Yang nempel di isim mabni untuk membedakan bainan nakirah wal ma'rifah. Benar apa? Nakirah wal ma'rifah. Contohnya apa? Sibawai wa sibawaihin. Udah sibawaihin aja. Kalau sibawaihi nggak pakai apa? Tanwin. Sibawai siapa? Ibu siapa? Jadi ma'rifah. Kalau sibawaihin pakai apa? Tanwin. Imam Sibawai bukan? Sibawai anak Mang Joko utama.
Iya sebagai umum. Kebetulan orang tuanya sering ngaji Alfiah, seneng sama Imam Sibaweh, punya anak Sibaweh namanya. Begitu, paham? Itu untuk membedakan antara nakiro dan ma'rifat. Sibaweh bukan. Contoh juga kalimat apa? Untuk membedakan antara mana apa? Kalimat apa? Wala takul lahuma ufi. Ada ufin. Kalau qiraat hafaz bacanya ufin. Kalau hafaz. Ini nyambung ke qiraat. Qiraat juga betul hilang. Wala takul lahuma uffin wala kesannya apa? Wala tanharhuma. Kalau qiraat hafaz bacanya uffin. Tapi kalau ghairul hafaz bacanya uffi bi tanwin. Ya. Wala takul lahum. Kalau uffin umum enggak? Umum. Berarti apa? Nakir. Berarti wala takul lahum berarti la tata'affaf liwalidayka. Atau ma'awa lidayka abadan. Maknanya begitu. Karena pakai apa? Upin pakai tanwin. Umum berarti kapan saja. Jangan mengatakan atau jangan melawan sama orang tua kapan saja. Kalau apa? Upin. Kalau pakai apa? Tanwin. Tapi kalau upi marifat bukan? Kalau upi berarti enggak kapan saja, waktu itu doang. Canggihan mana? Nah, itu. Ada wal farq baina apa? Ufi wa uffin. Ilmu nahu nakirah ma'rifah, qiraat juga ternyata ada. Iya. Upin, jadi mau ke Malaysia. Ya. Ke Malaysia Upin. Tempat tempuk jembah. Berarti tanwin yang keberapa sekarang? 3. Tanwin. Yang ketiga tanwin apa? Apa muqabalah? Yang nempel di jamak muannas salim. Apa alasannya? Fi jamil muzakkar salim. Di jamak muzakkar salim pakai apa? Nun. Di jamak muannas salim pakai apa? Tanwin. Dan tanwin yang ada di mana? Jamak salim. Fi muqabalatin nuni allati fi jam'il mudzakkar. Muqabalah apa tadi artinya muqabalah? Pemasangan. Untuk memasangkan nun yang ada di jamak salim. Pakai apa? Tanwin. Nun yang ada di jamak muzakkar salim, nunnya wa nunu iwadun alif tanwin. Tanwin lagi tadi. Betul. Zaiduna asluhu Zaidun kan mana Zaiduna mana tanwin? Nun. Ya kan? An-nun sakinah. At-tanwin nun sakinah. Namun bolak-balik makanya. Lagi, lagi. Tanwin yang di mana? Jamak muannas untuk memasangi nun yang ada di jamak nun yang ada di jamak muannas salim iwadun anit tanwin. Ya kita mau tanwin juga. Cie. Yang ada perubahan kan cuma apa Arab itu ya, cuma di
apa di Jamal Salim sama di Jamal Salim sama di Guer Munsharif kan yang beda makan. Yang paling berbeda itu kan. Yang lain mah apa Jamal Salim apa? Yunsabu bil kasro. Kalau yang lain yunsabu bil fathah. Tapi Jamal Salim yunsabu bil kasro. Alam nasab fathah. Jamal Salim kasro. Kalau Munsharif bil kasro. Gimana ceritanya apa ceritanya? Ceritanya apa? Tukeran. Wajurabil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Jadi dunia persilatan ilmu apa ya? Nahu diacak-acak oleh siapa? Isim Jamal Salim. Oleh apa? Jamal Salim. Antum batuk mampu patah, mana mampu lawan? Asro. Mestinya ro'aitul muslimata. Di mana ro'aitul muslimati? Goyang dunia persilatan. Gitu. Ya. Akhirnya dia minta pertolongan ke siapa? Coba wayang tolongan di sekolah goyang. Ya, tempat anak isi sama ente. Kan yang kosong bukan tadi? Yang kosong kan di apa? Yunsabu bil kasro. Berarti harus dibalikin kan? Yufadu bil kan begitu. Itu kan kosongnya. Minta jangan merasa Salim ke siapa? Begitu ceritanya. Di mana ceritanya? Jangan salah. Hanya kata-kata Yasin bin Salim nggak apa-apa. Aku tambal kekurangan ente gara-gara ente. Tapi dengan dua syarat. Apa syaratnya? Jangan diropatin. Dan jangan dikasih harga. Baru akan aku turuti permintaanmu Jamal Salim. Amin. Iya. Jadi pas enggak? Jadi tentram lagi enggak? Enggak goyang udah pas. Ini isim ber Munsharif. Kan kalau Jamal Salim yunsabu bil kasro. Bil Munsharif. Sebaliknya kan? Kalau enggak ada bil Munsharif, kacau enggak? Enggak imbang. Woi. Miring goyang. Oleh. Wanida lan nida. Apa nida? Nida maksudnya munada, ya. Maksudnya apa? Munada. Jadi isim itu di antara cirinya kemasukan apa? Nida. Mana contohnya? Ya. Kalau isim ketempelan, kalau ketempelan huruf nida, ketempelan nida berarti itu apa? Isim. Ya. Mana contohnya? Di Al-Quran, ya lutu ihbit bisalamin. Ada kan? Ya lutu ihbit bisalamin. Ya nuhu. Terus siapa? Hah? Ya Ibrahim. Ada di Al-Quran ya Ibrahim. Hah? Terus itu ya. Nah nanti kalau ada ya masuk ke apa? Ke fi'il ya laitana kan? Ya laitani kuntu itu nanti ditakdir. Ya laitani kuntu terus dari takdir tetap masih nggak bisa sebab tidak masuk apa? Ke isim. Takdir sama isim. Ya qaumi laitani kuntu turaba. Bisa juga kalau di situ ya laitani kuntu turaba lagi cerita siapa itu? Wallahu alam bi muradi. Kalau berarti ya Rabbi laitani kuntu turaba. Jadi kalau ada ya masuk apa? Ke fi'il harus ditakdir takwil dengan apa? Isim.
wanita. Wa al lan alif lam. gampang alif lamnya. Alif lam. Nempel ke apa? Isim. Ada enggak alif lam nempel ke fiil? Oh. Mana? Ayo coba. Ayo dari aja dong. Ma anta fihi Abdul do buku betul ma antanya salah ma anta anta apa aywa ma anta bil hakami atul do hukumatu jazakallah atur do bil apa mudhari kemasukan apa? Alif lam. Bil mudhari kemasukan alif lam. Boom. Ya, kata Imam Hisham wa hadhihi daruratun khabithah. Darurat memang sihir, tapi darurat yang jelek ini mah. Bukan darurat yang dihampura. Tapi ada yang mengatakan itu alif lamnya alif lam lil mausul. Ya, dan alif lam lil mausul nempel kepada fiil mudhari. Bisa nempel kepada fiil. Apa artinya alif lam itu? Al-mausul. Wih, mausul. Terus. Bukan yang itu bukan terus yang al itu jadi ini, jadi apa? Silahnya. Wakulu yang manusia terus. Hah, ente mah kalau baik. Tun sorry hasan silat. Ternyata Ustadz juga. Wasifatun sholihatun. Sifat sholih itu siapa? Isim maf'ul, isim fa'il, nanti silahnya al. Silah apa? Silah mausulnya al. Gitu. Jadi dia mengatakan yang nempel di al-turdo itu alif lam silah mausul. Yang turdo hukumatu. Maknanya fi'il mudhari yadullu 'alal hal wal istiqbal, isim fa'il yadullu 'alal hal wal istiqbal. Jadi fi'il mudhari menyerupai isim fa'il. Fil lafzi wa fil makna. Bil lafzi lafzun harakat apa lagi sakanat apa lagi adadil huruf dharibun yadribu dharib coba to patah enggak ya patah enggak to habis itu apa alif sukun ya sukun enggak li ya kan dharibun sama. Itu makanya fi'il yusbihul karena mudhari itu yusbih mushbih. Mudhari itu menyerupai apa? Sumya mudhari'an li mudhari'atihil isma. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena menyerupai isim. Makanya fi'il mudhari boleh ditempelkan apa? Alif lam. Karena menyerupai apa? Isim. Seakan-akan isim dia. Abdur hukum. Ya. Wa musnadin lan musnad. Kita ya. Wa musnadin lan musnad. Musnad itu apa musnad? Yang lisan terhadap musnad. Bainal mubtada wal khabar. Bainal fi'li wal fa'il. Apa namanya? Musnad. Musnad. Jadi ada musnad ilaih. Musnad dan musnad ini disebut apa? Isnad. Musnad maksudnya isnad. Mubtada khabar fi'il fa'il. Isnad ini adalah ciri apa? Ciri isim. Ya. Dan musnad ini anfa'u alamatil ismi. Alamat isim yang paling apa? Yang paling manfaat, yang paling canggih. Kenapa? Kenapa? Isnad alamatnya.
karena dia bisa menerima isim, karena dia bisa menerima apa? Isim dhamir. Anfa'u alamatil ismi, yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa. Bisa menerima apa? Isnad itu kan bersandar bainal fi'li wal fa'il. Mubtada khabar. Nah, itu anfa alamat ismi. Tadi alamat ismi tadi apa tadi? Yang pertama bil jar. Jar enggak bisa nempel ke apa? Ke isim dhamir. Tu umpamanya kan pakai jar, bintu bisa enggak? Enggak bisa. Alif lam enggak bisa nempel ke isim dhamir. Apalagi nida enggak bisa nempel ke isim dhamir. Tapi kalau isnad bisa. Mana? Fa'al tu. Apa? Fa'al tu. Fa'al tu isnad bukan? Isnad. Ma bainal fi'il wal fa'il. Tu isim dhamir bukan? Isim dhamir. Ya. Dari mana itu tu bisa ketahuan isim? Tu isim kan? Isim apa? Dari mana ketahuannya? Bil isnad. Paham? Dengan disandarkan. Ketahuan itu disadarkan. Ini yang maksud wa musnadin. Dari mana itu tuh bisa ketahuan kalimat ini? Disandarkan bil isnadi ilaihi, dengan disandarkan kepadanya. Makanya disebut isnad ini apa? Anfa'u alamatil ismi. Lil ismi kadua isim tamyizun hasal, hasalat tamyiz, atau mulai lagi hasolat tamyizun lil ismi. Wis hasil apa ngabelakeun ismi kadue isim. Jadi alamat isim ada berapa? Tadi amil jar, tanwin, tidak, musnad. Itu di antara alamat isim. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni'ab bilana fi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa falam wallahu alam biswab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.